Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pada pekan ini. Setelah 1 minggu kita libur, kini kita berjumpa kembali di dalam small group kita kali ini. Mari kita akan segera memulai small group kita, dan bersatu hati, mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Hari ini kami boleh ada dan berkumpul kembali di small group kami, merupakan sebuah anugerah yang luar biasa yang kami terima dari Tuhan. Olehnya, sebelum kami mulai small group kami hari ini, kiranya Tuhan mengurapi dan berkati kami, sehingga materi yang sebentar kami akan terima, itu boleh menjadi firman kehidupan yang mengubah, membentuk, dan menjadikan kami serupa dengan rencana Tuhan atas hidup kami. Berkati hamba-Mu, berkati semua kami, dan berkati juga jaringan yang kami gunakan untuk kami mendengarkan materi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tema untuk small group kita pekan ini adalah pembawa kabar baik. Hidup sebagai orang percaya, saudaraku, itu digambarkan seperti seorang pengintai yang dipilih Tuhan untuk melihat janji-janji Tuhan yang luar biasa. Setiap hari kita dibawa Tuhan mendengar dan melihat hal ajaib. Meski kadang-kadang kita juga diizinkan berada di tengah gelombang kehidupan. Sebagai contoh, ketika murid-murid bersama-sama dengan Tuhan di atas perahu, dan mereka akan menyeberangi sebuah danau, Tuhan mengizinkan mereka melihat dan merasakan sendiri bagaimana kuasa Tuhan harus bekerja. Mereka harus melintasi sebuah danau yang hari itu ada taufan yang begitu ganas. Pertanyaannya, apakah mereka bisa mengalami mujizat atau tidak? Semua itu tergantung daripada pilihan mereka. Dari semua murid-murid Tuhan yang pada waktu itu bersama-sama dengan Tuhan berada di perahu itu, semua mereka melihat tentang kuasa Tuhan yang begitu ajaib, bagaimana Tuhan bisa meredakan gelombang yang besar. Tapi mereka semua dihadapkan kepada pilihan. Pilihan pertama adalah mereka percaya Tuhan dan mereka membawa kabar baik sampai akhir hidup mereka. Mereka menjadi pemberita kabar baik sampai dengan akhir hidup mereka. Tapi sebagian ada yang tetap menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan mereka akhirnya menjadi pembawa kabar buruk, atau lebih tepatnya pembawa kabar busuk. Dan itu seumur hidup mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pilihan Tuhan taruh dan percayakan di tangan kita. Tapi dengarkan ini, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa kabar baik. Katakan sama-sama, Tuhan memilih saya menjadi pembawa kabar baik. 2, 3. Tuhan memilih saya untuk menjadi pembawa kabar baik. Mari kita lihat sama-sama Roma pasal 10 ayat yang ke-15. Bersama-sama kita akan baca 2, 3. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ini dipanggil untuk membawa kabar baik. Ini adalah sebuah panggilan yang sungguh indah, panggilan yang menurut Tuhan adalah panggilan yang sungguh amat baik. Mengapa? Karena ada janji Tuhan yang luar biasa. Ada berkat yang akan menyertai setiap orang yang membawa kabar baik. Nah, pertanyaannya, apa saja berkatnya bagi orang yang membawa kabar baik? Bilangan 14 ayat yang ke-24 kita akan baca. 2, 3. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Bilangan 14 ayat 38 sekarang. 2, 3. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Haleluya. Sebab ini kasih Tuhan, bilangan 14 ayat yang ke-24 dan bilangan pasal 14 ayat 38 menunjukkan kepada kita
Pergilah ke tanah yang Allah telah janjikan kepada nenek moyang kita Ibrahim. Pergilah seperti yang Allah telah perintahkan kepadamu. Kembalilah kepada kami dengan laporan atas kota-kotanya, orang-orangnya, dan kesuburan tanahnya. Dan kumpulkanlah semua berita yang engkau dapat. Dan sekarang, pergilah dengan berkat kami. Dan sepulangnya mereka mengintai, 10 diantaranya membawa kabar busuk, itu pilihan mereka. Dan 2 diantaranya, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka memilih untuk membawa kabar baik bagi teman-temannya. Susu dan madu. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Kami melihat keturunan enak di sana, seperti raksasa. Banyak sekali raksasa di sana. Marilah kita segera maju dan masuk ke dalamnya dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti dapat mengalahkannya. Kita tidak bisa bertahan terhadap orang-orang itu. Mereka lebih kuat. Mereka prajurit yang perkasa. Mereka pasti mengalahkan kita. Kita hanyalah belalang dibandingkan dengan mereka. Baiklah, baiklah. Mari kita merasakan kemurahan dari negeri ini. Silakan, kalian makan duluan. 10 orang memilih untuk membawa kabar buruk, kabar busuk, kata Alkitab. Dan 2 diantaranya membawa kabar baik. Nah, dua-dua dari pilihan ini mengandung akibat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang membawa kabar busuk, tentu saja ada akibatnya. Yang membawa kabar baik, tentu saja ada akibatnya. Nah, kali ini kita akan melihat bersama-sama apa akibat dari pembawa kabar baik. Tujuan dari pelajaran ini adalah supaya Anda dan saya itu bisa membuat pilihan penting selama hidup di dunia. Mari kita akan lihat apa akibat dari pembawa kabar baik. Yang pertama adalah kita dibawa Tuhan masuk untuk menikmati janji Tuhan. Artinya begini, kalau saudara dan saya itu menjadi pembawa kabar baik, firman Tuhan berkata kepada kita, Anda dan saya akan mengalami apa saja yang dijanjikan Tuhan, meskipun menurut kita itu adalah hal-hal yang mustahil terjadi. Mungkin kita nggak mungkin untuk mendapatkannya, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, akibat yang kedua adalah anak cucu kita akan mewarisi janji Tuhan. Dengarkan, akibat yang kita peroleh, akibat yang kita terima, atau berkat yang akan kita terima ketika kita menjadi pembawa kabar baik, itu bukan cuma kita, tapi anak cucu kita. Bilang sama-sama, anak cucu saya akan mewarisi janji Tuhan. 2, 3, anak cucu saya akan mewarisi janji Tuhan. Amin. Anda bisa menjadi seorang papa, seorang kakek, seorang opa yang akan mewariskan berkat, keberhasilan, dan kesuksesan yang Anda sudah capai bersama Tuhan. Dan anak cucumu akan menikmatinya seumur hidup. Catat dan renungkan baik-baik seumur hidup saudara, bahwa keputusanmu untuk menjadi pembawa kabar baik itu akan berdampak dalam kehidupan anak dan cucumu seumur hidup. Haleluya. Makanya jangan heran saudaraku, mengapa dalam hidup ini Anda menemukan ada orang gagal, anak cucunya juga mengalami kegagalan seumur hidup. Meskipun mereka sudah berusaha keras, ya mereka sudah berupaya untuk bangkit, tapi kok mereka nggak bisa? Karena mereka hidup di bawah kutuk. Mereka sudah mendapatkan warisan daripada nenek moyang mereka yang hidupnya memilih untuk menjadi pembawa kabar busuk. Ya, nah mari kita lihat mengapa 2 berkat ini diberikan kepada pembawa kabar baik. Saya berharap setiap Anda bisa menangkap, jadilah pembawa kabar baik. Amin. Karena ada berkat ini. Mari kita lihat yang pertama. Bilangan 14 ayat yang ke-24 dikatakan seperti ini. Tetapi hambaku Kaleb, perhatikan, karena lain jiwanya yang ada padanya. Yang pertama, Kaleb hidup dengan roh yang berbeda. Dalam terjemahan lain dipakai kata lain jiwanya, different spirit, rohnya beda. Makanya 2 berkat ini dialami. Dia diizinkan menikmati janji Tuhan, dan anak cucunya terima warisan. Anak-anak, engkau perlu berdoa bagi papa mamamu. Engkau perlu berdoa supaya kedua orang tuamu takut akan Tuhan. Dan ketika mereka takut akan Tuhan, maka rohnya akan berbeda. Mereka akan hidup dengan roh yang berbeda.
Kaleb, dia mempercayai Tuhan dengan rohnya. Sepanjang hidup ini, saudara, kita akan melihat dan mengalami apapun dan apa yang harus kita jalani dan alami bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi Anda diberi kesempatan untuk membuat pilihan dalam hidup ini, yaitu apakah Anda mempercayai Tuhan dengan mata jasmanimu, ataukah Anda mau mempercayai Tuhan dengan mata rohmu. Ya, tetapi mari kita belajar seperti Kaleb dan Yosua. Mereka hidup, mereka mempercayai Tuhan dengan rohnya. Ya, mereka mengikut Tuhan dengan rohnya. Ya, memilih untuk mempercayai Tuhan, bukan dengan apa yang dia dengan mata jasmani. Mata jasmani sering kali menjatuhkan kita. Mata jasmani itu kelihatan di depan mata, nggak mungkin. Tapi kalau engkau punya mata roh, engkau bisa berkata, yang tidak mungkin ini bisa jadi mungkin kalau aku percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, pastikan setiap Anda memilih dalam hidup ini untuk hidup dengan roh yang berbeda. Jangan samakan rohmu dengan orang-orang dunia. Bagaimana caranya? Caranya adalah biasakan hidup dengan firman. Bacalah firman itu setiap hari. Maka setiap saudara akan hidup dengan roh. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63 berkata, rohlah yang memberi hidup, daging ini sama sekali tidak berguna. Firman Tuhan berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, saudaraku. Di sini Anda lihat, firman Tuhan berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sehingga yang terjadi, saudaraku, kalau engkau biasakan hidup oleh firman, baca firman, praktekkan firman, maka engkau bisa hidup dengan roh yang berbeda. Sekarang kita lihat yang kedua, mengapa dua berkat ini diberikan kepada pembawa kabar baik? Dia, anak cucunya, nikmati janji Tuhan. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-24 berkata, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, perhatikan, dan ia mengikut Tuhan dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Mengapa dua berkat ini diberikan kepada pembawa kabar baik? Yang kedua, saudaraku, Alkitab berkata, Kaleb hidup dengan iman. Ya, lain jiwanya, lain rohnya. Artinya, Kaleb ini hidup dengan iman. Kaleb ini mempercayai setiap perkataan Tuhan dengan imannya. Ya, meskipun belum terjadi dalam hidupnya mereka, tetapi mereka bisa mempercayainya. Kaleb ini belajar seperti Abraham. Ya, tidak mungkin rasanya punya anak karena umur sudah 100 tahun, istrinya sudah menopause. Tetapi Abraham percaya kepada perkataan Tuhan, bahwa perkataannya itu pasti terjadi. Demikian juga terjadi dalam hidupnya, dalam hidup Kaleb. Demikian juga yang dialami oleh Kaleb dan Yosua. Mereka melihat musuh di depan yang besar-besar. Seperti teman-teman yang lain, yang 10 pengintai itu, mereka lihat musuhnya besar. Ya, ada yang seperti raksasa. Tapi Kaleb dan Yosua itu memilih hidup dengan mempercayai perkataan Tuhan. Tuhan berkata, kita pasti akan mengalahkannya, kita akan pasti masuk ke tanah perjanjian. Oleh karena itu, mereka berdua memilih tidak sama dengan teman-teman yang lain. Mereka memilih hidup dengan iman. Mereka hidup mempercayai Tuhan. Sehingga akhirnya yang terjadi, dia bersama dengan anak cucunya, dia mengalami semua janji Tuhan sesuai dengan imannya, sesuai dengan kepercayaannya. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, jadilah pembawa kabar baik. Pembawa kabar baik itu, yang pertama, rohnya harus beda. Yang kedua, hidup dengan iman. Ketika Anda jadi pembawa kabar baik, engkau akan masuk dan menikmati janji Tuhan. Engkau dan keluargamu, engkau dan anak cucumu akan menikmati semua janji Tuhan. Tuhan berkati saudara. Mari kita akan bersatu hati berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran ini. Kami belajar seperti Kaleb dan Yosua, jadi pembawa kabar baik. Sekalipun untuk menjadi pembawa kabar baik, dia harus menghadapi tantangan hidup. Tapi kami percaya orang yang menikmati janji Tuhan, orang yang membawa kabar baik, pasti akan menikmati seluruh janji Tuhan. Bahkan dia bisa mewariskan kabar baik itu, mewariskan berkatnya dalam kehidupan anak cucunya. Berkati kami
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya kita masuk kepada paduan sharing kita. Untuk paduan sharing kita yang pertama adalah apa berkat yang Anda dapatkan melalui pelajaran hari ini. Dan yang kedua, apa komitmen Anda setelah Anda dengar firman Tuhan. Doa saya setiap Anda bisa merespon dengan baik dan mau jadi pembawa kabar baik. Ingat, setiap apapun yang Anda dengar, Anda harus memilih mau jadi pembawa kabar baik atau tidak. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Shalom.